Oke, jumpa lagi kita di live coaching yang ke berapa nih? Udah tanggal 15, udah setengah perjalanan. Udah 2 minggu. 2 minggu yang kerasa nggak kerasa ya. Lumayan loh. Oh ya, udah banyak banget soalnya kita bahas ABCD. Lumayan banyak lah ibaratnya. Ini nggak silau kan ya? Nggak sih, nanti kan layarku kecil kan. Ini nyoba di tempat baru lagi, lumayan enak. Lumayan enak. Oh gini berarti. Nanti kita kan bahas yang ini dulu ya. Timing untuk melakukan counter setup serta draft counter setup. Nanti kita bahas tentang draft setup dan draft counter. Di sini tanggal 15. Draft counter setup sama menjadi leader yang baik. Ini mungkin draft ini nanti ya. Setelah ini menjadi leader yang baik. Oke, mungkin bahasan yang ini dulu ya, yang teori yang tanpa ada modulnya nih. Tapi aku pernah bikin modul ini kalau nggak salah. Sebentar ya. Kalau nggak salah aku pernah bikin tentang modul seminar di mana ya? Aku pernah seminar tentang itu kok. Modul. Main bukan. Jadi nemu aku ya. Saya bentar. Siapa tahu dapat modulnya. Grafis baik. Bukan sih. Wah, nggak ada. Taruh mana ya? Mbak, ya apa mbak? Habis dulu sama. Iya. Bisa nggak? Kurang. Ini bisa kali ya. Bisa. Ini udah kelihatan ya, udah sharing ya. Oke. Mungkin ini sih, aku pernah jelasin nggak ya? Jadi aku nganalogikan e-sport team itu ya, sport team ya, itu brand itu kayak maskapai brandnya. Jadi kayak Garuda lah, Lion Air lah, Batik lah. Terus ini kayak ini Japanese Airline lah, itu brand ya, kayak EVOS, LRG gitu. Kemudian timnya itu divisinya, jadi kayak misalnya divisi Mobile Legends, PUBG dan segala macam. Manager ya manager, coach itu air traffic controller. Air traffic controller sama analis itu hampir sama lah, maksudnya kayak kita nganalisa cuaca, kecepatan angin, terus kayak lintas jalurnya dan segala macam, yang ngatur alur lalu lintasnya. Mungkin aku gambarinnya kayak gitu. GH ya hanggarnya, staff itu maskapai. Staff itu ya staffnya. Banyak tuh videographer, editor dan segala macam. Nah terus aku bilangnya ini sih, sebuah tim itu kayak satu pesawat gitu. Jadi satu pesawat itu ada 5 bagian besar ya. Aku bisa bilangnya misalnya kayak gini, satu tim pesawat. Jadi rower itu kayak badannya,
Kemudian mid laner itu ekor, biasanya karena follow up kan. Nah, kemudian XP lanernya itu sayap kiri, misalnya bot lane-nya sayap kanan, junglernya itu moncongnya ini. Nah, kelima bagian ini semuanya saling berhubungan. Jadi ibaratnya itu satu kesatuan yang misalnya mau menuju ke terbang kemana, dari kota mana kemana gitu. Nah, 5 bagian ini tuh saling saling membutuhkan lah istilahnya, karena nggak bisa sayap kiri doang atau sayap kanan doang, atau nggak ada ekornya, atau nggak ada moncongnya, atau nggak ada badannya, itu nggak bisa gitu. Semuanya itu saling membutuhkan walaupun porsi job desk-nya beda-beda. Nah, ini aku analogiin. Jadi yang pertama itu mungkin ngomong leader lah, di sini kan ngomong leader, memajukan tim, chemistry dan segala macam. Itu nomor satu itu aku pasti bahas, pasti aku tanya ke tim itu. Misalnya aku coaching 2 kali 3 kali, aku kemarin dapat coaching freelance lah satunya, pasti aku tanya targetnya apa, mau target tuh apa. Target tuh gampangnya ya visi misinya, ini brandnya mau ngapain gitu. Kayak aku kemarin ngobrol sama Mas Joy kan, sebenarnya tujuannya bikin tim itu buat apa gitu. Ada yang iseng fun, ada yang pingin cari juara, ada yang benar-benar cari bisnis oriented, ada yang kayak Mas Joy gini benar-benar pingin develop player Indo, yang regenerasi player Indo yang baru ya kan Mas Joy itu kan. Nah, itu visi misinya sini. Dari visi misi kita punya kayak misinya. Misi itu ya kita perjalanan. Jadi kita tahu gua mau dari kota A mau perjalanan ke kota B. Visinya aku mau ke kota B. Nah, misinya itu hal yang kita lalui selama perjalanan ini. Jadi misinya kita mau lewat jalur mana, mau lewat apa, cara apa dan segala macam. Misalnya scrim tiap hari, 5 hari, seminggu 5 kali, seminggu 7 kali, seminggu 2 kali, seminggu 1 kali. Itu disesuaikan sama visi yang kita cari gitu. Jadi kalau misalnya visinya fun-fun ya jangan latihannya 7 hari 8 jam ya, karena nggak sesuai sih kan, mau fun gitu buat apa, nanti ngemakan waktu yang banyak gitu. Nanti akan ada pemain yang serius tapi jadinya di tim yang cuman untuk fun gitu. Nggak ada yang salah, mau fun, mau juara, mau kalah, mau menang, itu nggak ada yang salah dari bikin tim. Yang penting itu satu visi gitu, itu yang penting. Kalau visinya cuman buat main bareng rame-rame gitu kan ya, seru-seruan ya boleh-boleh aja gitu. Asal 5-5-nya juga kayak gitu. Dulu ini ya goalnya itu kota B tujuan. Terus aku mau sharing, mungkin aku dulu berada di komposisi yang gini, karena aku sharing pengalaman pribadi. Dulu waktu aku ngetim nih ceritanya, waktu zaman Dota aku ngetim itu niat banget. Jadi di saat nggak ada dana pun aku sampai berangkat. Misalnya hadiahnya 1 juta, aku harus urunan itu waktu itu 500.000 atau berapa, itu juara satunya 1 juta, full price 1 juta kalau nggak salah ya, full price 1 juta. Jadi juara satu aja 500.000, nggak worth it banget buat ke kota. Waktu itu aku di Malang, turnamennya di Surabaya, jadi sekitar harus ada penginapan dan segala macam gitu. Tapi ya udah tak lakuin aja gitu, karena aku mencari achievement, cari prestasi, pingin juara gitu. Beberapa orang akhirnya mundur dari situ karena mereka kan juga keluar effort juga kan. Beberapa orang ada yang mau, ada yang enggak, karena kan mereka itu pinginnya pasti cuman ya, ada yang pingin cuman ngetim, ada yang pingin ngerasain sekali terus turnamen tuh kayak gimana, nah gitu macam-macam. Akhirnya mundur sendiri karena nggak sesuai visi misi. Sedangkan aku dulu waktu itu ingatnya cita-citaku tuh kayak waktu itu ada namanya Pupe kan. Pupe itu kayak anggap si Oh My Venus lah gitu. Pupe itu player Dota yang kayak dari awal dia jenius gitu. Mungkin Oh My Venus lah. Cita-citanya misalnya kalau dari pemainnya biasa itu kayak kepingin ngobrol sama Oh My Venus tapi bertanding di turnamen yang sama gitu. Malam aja ke pusat. Dan akhirnya cita-citaku kecapai sih waktu itu.
Jadi perjalanan main Dota dari aku mungkin player nggak kecapaian, tapi waktu ngekos aku kecapaian di Jerman. Akhirnya ketemu sama si Pupe itu. Jadi padahal dulu aku bilang aku pengen ketemu sama si Pupe itu, semua orang ngetawain gitu, nggak mungkin gitu, dia di Rusia, mana mungkin gitu. Aku di Malang di Indonesia gitu. Ya ternyata akhirnya bisa. Nggak ada yang tahu gitu, perjalanannya panjang, beda 6-7 tahun lah. Akhirnya bisa sampai sana, terus kayak ketemu gitu, dan dia ya ngobrol nggak bisa karena dia orangnya kayak nggak apa-apa, itu buat pengalaman dulu. apa ya, mengucilkan diri gitulah, nggak terlalu berinteraksi sama orang. Itu cuma ngerokok sendiri kalau di player lounge dan gitu doang. Nah tapi intinya aku punya goal gitu dan aku achieve sih. Nggak semua orang punya juara 1 sama pernah ngerasain itu. Nah menurutku ya kan juara 2. mungkin nanti Mas Joy bisa tanemin dari pemain-pemain mudanya itu bikin goal yang tinggi gitu. Jadi kayak mungkin ngalahin Noma Venus atau ketemu Blacklist terus dikalahin, nanti kayak gitu-gitu mimpinya. Menurutku itu penting banget sih. Nah balik lagi ke visi misi goal itu, pertama aku tanya visi, setelah aku tanya visi tahu, terus caramu gimana, misinya, kemudian nanti akan ada goalnya. Nah nanti di sini akan di breakdown. Di breakdown itu setelah tahu visi misi kita akan breakdown kayak masuk ke schedule. Jadi kayak kamu mau satu bulan itu targetnya apa, ikut turnamen berapa kali, latihannya berapa kali, berapa jam dan segala macam. Kalau gua ke Bandung, gitu. Lu jemput gua di Bandung ya. Nah, jadi untuk menjadi leader yang baik menurutku adalah visinya harus jelas. Lu bisa nggak jemput gua di Bandung? Visi dan misi harus jelas. Visi harus jelas pertama. Ya udahlah, Buat Pratama dah. Kalau Pratamanya ada di sini boleh. tiket kereta Boleh. Nah, boleh sharing gitu. Kamu sebagai leader tuh visimu apa? Terus setelah tahu visi, kamu misi itu cara untuk mencapai visimu. cukup Pak. Itu apa? Visimu apa? Ini kan ada orang. Gua juga lama nggak ke Bandung, Cok. Gua punya saudara sih di Bandung. Ya nggak mau dari Yopo silakan, tapi kalau sama caranya memang untuk yang Pak boleh untuk hati saya itu pasti sama bisa caranya aku spesial. Cari turnamen, Cok. Nggak bisa kayak gitu. Memang hasil itu, lihat ini, aku tanya visi apa. Visi itu sesuatu yang apa ya, bisa nyata, bisa diwujudkan gitu. Contoh visimu kayak aku nih misalnya, aku dari awal tahun kemarin 2022 kemarin aku pingin bikin buku Mobile Legends. Dah itu dengan cara misinya adalah aku bikin 100 modul. Aku pingin visi misinya buku Mobile Legends akhir tahun. Running soccer di penggal kepala gua, Cok. Jadi aku tiap bulan, nah misalnya gini, tiap bulan harus bikin modul berapa dulu? 100 dibagi, anggap aja aku males nih, berarti 2 bulannya nganggur, anggap bolos 2 bulan. Berarti aku setiap bulan harus provide 10 modul. Jadi ini target. Kalau 1 bulan 10 modul, 1 minggu berapa? 2 atau 3 modul, 2,5 modul. Nah, udah kan, 1 minggu berapa, 1 hari, berarti 1 per modul itu harus selesaikan dalam 3 hari 1 modul intinya, bener kan? Nah, makanya targetnya itu. Nah ini loh maksudku, nangkep gak? Ini tuh akan tercapai. Masalah ini nanti direstui apa enggak, tiba-tiba aku nggak tahu lah, ada musibah atau tiba-tiba aku apa, tapi kan aku punya ini dulu gitu, untuk sampai ke sini. Visi itu sesuatu jangka panjang di situ.
dan menurutku itu harus terukur. Jadi nggak boleh gini, aku mau jadi sukses. Apa sukses itu? Aku mau jadi kaya. Emang kamu punya mobil doang kaya, punya motor doang kaya, punya pesawat kaya? Belum tentu orang punya pesawat, belum tentu ngomong dia kaya. Gitu. Harus sesuatu yang bisa diukur. Gitu, contohnya. Kayak rank tuh, misalnya simpel-simpel aja rank 3.000 koin, misalnya kayak gitu. Nah, visimu apa Pratama? Mungkin aku coba bantu untuk bikin visi yang lebih jelas. Anggap 2022 mau habis, 2023 ada visi 2023. Bagaimana cara buat visi? Visi Pratama 2023. Kamu mau ngapain? Misalnya tetap di kondisi ini. Kalau di sini di Malang 11 Promek Coba. jarang terus udah 5 yang ibu kebanyakan yang terdoang. Sama, cuman visi itu kayak kamu tuh penglihatan ke depan gitu loh. Kalau tujuan itu kan lebih apa sih, general kata-katanya, terlalu general tujuan. Tujuan dari misi adalah, tujuan dari visi ini adalah itu jadinya. Kalau visi itu udah pasti nggak bisa, visi dari misi nggak bisa. Nah, kamu nggak masuk spesifik, pasti gitu lah. Nggak suka rutin dia. Tujuan itu terlalu gamblang, terlalu general. Jadi visi dari Pratama 2003, misalnya masuk MPL tim, misalnya, apakah kamu ingin masuk MPL? Atau kamu juara turnamen nasional? Oke, berarti visi ini adalah apa misalnya? Jadi manajer MPL. Itu tah? Jam 9 malah. Tim misalnya AE, Aura, Onyx, misal. Si Yurgi kasihan, Cok. Ya. Ini visinya. Oke. Misinya, misi itu misi untuk jadi manajer MPL Aura Onyx ini apa yang kamu lakukan? Kira-kira nanti tiap bulannya. Yo, kamu lewat jalan mana? Kapan sih Aing bener? Nah, misi itu banyak. Ntar malam aja Player. gua nggak ada latihan. Si Oper gua banco di situ ya. Chris. Tujuannya apa? Tujuannya? Naon? Enggak, enggak apa? Itu kalau kamu ngomong ke publik sih, tapi kalau ngomong ke aku nggak ngefek sih. Besok gua beli Gini, iPhone lagi. kalau aku ngomong ke aku itu gini, to the point-nya itu gini. Aku pengen jadi manajer, coach manajer tim MPL. Saat ini aku untuk player komunitas. Aku pengen tahu, aku mau mendalami kehidupan player dari bawah. Awas lu ya, gua kamerin ntar. Perspektifnya, Minimal kamera 3D perspektif. gitu. Aku pengen mendalami perspektif player kapan gitu. Perspektif player dari bawah. Gak peduli playermu nanti ini mau MPL, mau nanti Gojek, mau nanti jadi bisnismen, mau apa, gak peduli. Aku cuman, kamu kan mau jadi manajer tim MPL, ya caramu ya apa gitu. Anggap gak masuk misi itu gitu. Gak peduli aku, tujuan muliamu membahagiakan player-playermu dan segala macam nanti aja gitu. Kalau kamu udah jadi tim manajer tim MPL, kamu akan punya power lebih besar. Ibaratnya kayak gitu. Kamu akan lebih kayak bisa ngedukasi orang lebih gampang dan segala macam. Edukasi player dan segala macam. Yang kedua, misalnya kamu punya pakai cara apa lagi misi? Banyak aku pakai
menurutmu apa yang dibutuhkan seorang manajer tim MPL sehingga kamu layak untuk di situ? Karena kan ini harus layak kan, kamu harus layak. Yang areke joget di acara aku. Langsung kena nang hati saya. Sampai mikir Salah. Iya. Berpengaruh ya bosnya lah. Duit. Bukan. Leader itu bentuk ini, leader itu bentuk sikap. Jadi leader itu bentuk sikap. Manajer itu tugas utamanya adalah Info tapi tugas utamanya adalah orang-orang nah itu utamanya. Nomor satu ini dulu memanage. Nah, jadi kamu harus punya skill memanage. Skill memanage ini didapat dari mana? Misalnya dari sini juga bisa jadi kapten. Oke. Nabila Tapi kan ini dari perspektif player, berarti kamu butuh apa lagi? Ayo, biar kecapai. Biar kecapai nih visimu tahun depan. Siapa tahu aku ngomong di sini tahun depan kamu bener-bener jadi manajerku. Kan gitu. Ayo, siap. Hah? Butuh delegasi gimana sih? Maksudnya kamu butuh orang? Enggak, aku tanya gini nih. Manajer tugas utamanya memanage sehingga Pratama, nah ini kata tulisan, sehingga Pratama harus apakah sudah punya skill memanage? Dari mana kamu dapat skillnya? Apakah kamu tahu skill manajer tim MPL itu memanage-nya seberapa dan kamu ukurannya seberapa, itu apakah tahu kamu gitu maksudku? Kamu ngobrol sama siapa atau kamu pernah hidup bareng dia atau gimana gitu. Soalnya itu kan harus tahu gitu. Harus tahu loh, kamu harus tahu loh, kayak misalnya kalau dari Aura itu Mas Reza itu mikirnya apa, sehari-harinya ngapain. Tahu nggak kamu? Itu loh maksudku. Nah, kamu bisa ngomong manage ini, manage apa gitu? Maksudnya kayak apa? Oke, berarti skillmu manage event. Nah, ini bisa jadi nilai plus. Berarti misimu adalah menambah skill memanage. Bener kan? Di bidang apapun. Karena ini aku nggak menutup kemungkinan kamu manage di bidang IO pun bisa impact di nanti kamu ketika manage itu. Nah, sekarang yang ketiga ini, poin yang ketiga ini, apakah kamu cuma punya skill memanage gini, kemudian kamu jadi player gini, apakah kamu bakal bisa jadi tim manajer tim MPL menurutmu? Belum. Kamu kurang apa? Kurang apa? Tapi kalau kayak gitu, metu aku tahu oleh Enggak lah, karena awalnya misalnya nih kamu dipercaya jadi coach, jadi manajernya PUBG gitu misalnya. Misal kamu main PUBG nggak? Ya nggak usah lah, manajernya Mobile Legends lah, Mobile Legends alter ego misalnya kayak gitu ya. Ya, kamu menurutmu kamu bisa ke situ itu kenapa alter ego harus hire kamu sebagai manajer gitu? Kenapa bukan orang lain gitu? Apa yang kamu kurang gitu? Menurutmu aja yang kamu ngerasa kurang. buka aja masuk angin. Mati Nah itu orang nggak tahu itu kayak gitu-gituan. Nanti kalau kamu udah kerja pasti kamu langsung disiplin pasti. Kayak gitu. Ibaratnya aku kan nggak tahu nih aku bisa konsisten live nggak? Ternyata ya bisa-bisa walaupun capek sih emang. Ternyata live itu capek. Nah ini nih
Aku jawab dah yang ketiga. Mungkin ada yang mau jawab yang lain. Jadi maksudnya dari perspektif misalnya si AE, Onyx dan Aura nih misalnya ya, tiga orang ini, tiga ini. Nanti kamu catat nih, ini udah kamu catat gak? Manajer tuh harus catat kayak gini. Seorang manajer tuh harus tercatat, terstruktur. Karena aku pernah jadi manajer. Nanti tak kasih gambaran aku jadi manajer gimana di EVOS. Aduh, pusingnya gak karu-karuan. Oh iya, Ada yang mau jawab? Ini apa yang dilihat ini AE, Aura dan Onyx kenapa harus memilih Mas Pratama? Dan apa yang harus Pratama lakukan supaya dipilih? Lakukan supaya dipilih mereka. Nah, ini kan misi kalian 1-2 nih, kamu udah lumayan lah, udah punya lah skill. Tapi kan banyak nih orang yang kayak gini nih, banyak ratusan, ribuan di Indo. Yang download aja 100 juta. Ada yang mau jawab? Siapa tadi? Nyimak lagi sambil makan. Oke, siap. Duh, aku Khadijah. Mau apa kayak udah ini. Ya itu bisa jadi, tapi ini poin penting sebenarnya. Poin penting yang tak maksud ya, ini memperbaiki improve ini ya, improve attitude, apa tadi, profesional, apalagi decision dan problem solving. Ini udah wajib si manajer, emang ini udah. Nanti kamu yang ditanya, terus gimana mas, terus gimana, wah itu pressure-nya di situ. Kalau nah itu kamu googling pinter kan. Dari dulu nggak pernah googling berarti kan. padahal kamu mau jadi manajer ya kan, mau jadi manajer kan, padahal kamu bisa googling dulu nih, perencanaan dan pemikiran strategis. Apa tuh perencanaan dan pemikiran strategis? Ya ini direncanakan ini kayak gini nih. Nah, terus pemikirannya tuh strategis ya, maksudnya kayak kamu punya nilai plus. Ini yang poin paling penting itu ini loh. Ini improve nih. Ini kamu catat tuh, ini buat kamu nih, player. Nah, kamu tahu nggak bedanya screenshot dan nyatet? Coba kamu catat sekarang di note atau coba kamu nyatet sekarang, catat nih poin nomor 1. Bedain nanti, percaya aku karena aku udah ngerasain. Nah, itu sama nulis sendiri itu paham rasanya, kayak oh ini gua mau nulisnya kayak gini gitu, gua poinnya kayak gini, beda sama bos, tapi gua mau improve di sini, itu beda sama screenshot. Harus nyatet, sama kan, pasti juga gitu. Kenapa kok harus nyatet? Karena kalau nyatet itu kayak kita belajar lagi, udah dikasih tahu, kita nulis tuh kayak kita belajar lagi sama diri kita sendiri. Satu, caramu tadi misi ya, ini visimu ini catat nih, misimu nanti nggak tahu, tulis aja kamu mau jadi apa. Itu taruh di depan bukumu, di depan bukumu, kamu tempel di itu. Misimu untuk mencapai itu, kamu pertama jadi player, untuk tahu jadi perspektif player. Intinya itu poinnya. Nomor 2 adalah kamu harus improve skill manage. Nah, yang ketiga adalah improve ini attitude profesional ini. Nanti kalau udah share ke grup. Yang terakhir tuh simple, yang paling penting padahal menurutku adalah kenapa AE, Aura, Onyx itu loh harus milih kamu, dan kamu tuh harus melakukan apa.
Mm-mm. Karena kan semua orang bisa memanage. Aku yakin nih dalam waktu 3-4 tahun lagi atau ya 3-4 tahun ya, manajernya tim e-sports itu sudah nggak ngambil dari pemain bahkan mungkin bisa aja. Jadi dia malah ngambil dari manajer kayak company gitu. Contohnya ya misalnya, karena Onyx aja aku ngelihat udah sampai psikolognya aja udah kayak psikolog apa ini, psikolog profesional gitu. Dia nggak ngerti e-sport dimasukin ke e-sports gitu, udah di hire e-sport. Berarti udah sampai di level itu, berarti 3-4 tahun lagi akan lebih berkembang lagi. Bahkan manajernya itu nggak akan dari pro player gitu, karena menurut dia kurang gitu. Lebih baik jadi manajer bank, aku ambil gitu. Mungkin kayak gitu segitunya mungkin ya gitu. Bahkan e-sport bisa segitunya nantinya. Nah, gimana caranya kamu survive dengan lapangan yang itu? Yang aku poin ini adalah portofolio. Apakah kamu itu punya portofolio di sini? Portofolio bahwa kamu itu pernah memanajeri, memanage suatu tim. Ini loh yang tak tanya, karena ini modal utama. Pernah nggak kamu pegang? Lah kok ngapain aku pegang kamu? Ya kan dari MDL ya, manajer MDL pun ya cari yang pernah memanage tim. Ayo. Ya kan? Coba kamu jadi bayangin bosnya Aura nge-interview kamu tahu bosnya Aura baik sih, ngomongnya Inggris gitu. Oh, skill Inggris harus di upgrade. Bukan, itu bukan bosnya, salah satu pemegang sahamnya, ownernya lah atas, ada lagi atas. Sumpah ini gak horor. Kok mesti kepotong ya? Ya, kalau nggak salah itu ada nama keluarganya itu, keluarga orang tajir itu. Nah, intinya adalah pernah memanage suatu tim. Pernah nggak kamu? Punya nggak kamu portofolio? Ada nggak kamu satu aja portofoliomu ini? Kalau belum ya kamu uber, ya ini PR-mu. Belum kan? Nah, coba kamu pikirin. Kamu ngelamar jadi manajer MDL, ya nggak akan keterima om kamu nggak punya pengalaman memanage tim. Walaupun skillmu bagus, kecuali kamu S3 ya. Kan nggak mungkin orang S3 ngelamar manajer e-sport gitu. Nah, aku nggak maksudku. Nah, aku nggak poinku. Pernah nggak kamu memanage tim? Nggak pernah. Ya kamu nggak punya pengalaman gitu ya. Mana mau dia. Kamu S1 nggak? Banyak manajer yang S1. Kalau nggak ya. Kenapa si AE, Aura dan Onyx itu harus terima kamu gitu loh poinnya. Kalau kamu jadi bosnya aja gitu, otomatis kan cari yang kayak gitu kan. Nah, langkahmu apa nih, misimu? Kira-kira? Nah, ini apa pengalaman? Ini kan gambar nih, pengalaman jadi manajer tim. Ya kan. Kamu udah pernah jadi leader, tahu lah cara handle dan segala macam. Coba kamu manage sekarang. Nah, siapa yang mau di manage sekarang? PR-nya, bener kan? Bagaimana caranya? Ayo, kan misi kan itu. Ayo, ya apa caranya? Ayo, harus bisa. Kalau nggak akan kecapai ini manajer tim MPL. Bullshit anjir, MDL aja nggak akan bisa. Jadi just dream doang. Jadi just dream, nggak ketemu kayak aku ya, nggak ketemu beneran sama si Pupe itu. Nah ini gimana caranya, ayo? Iya, siapa tim mana gitu. Nah, itu benar. Tim amatir, siapa langsung sebutin. Misalnya kamu ngomong, oh ada ya tim amatir ya, langsung stepnya. Yang kedua adalah tim amatir lagi, nggak apa-apa lah. Yang ketiga tim semi pro, wis kesuwen. Tim semi pro lagi.
Wes sampai ada trial manager tim MPL. Gak usah. Habis. Tapi kamu tak kasih gambarannya ya. Ini 0 gajinya. Ini 0 lagi. Ini 1 juta paling. Habis itu 2 juta. Tahu ya, apakah kamu siap? Baru kamu jadi manajer MDL. MDL itu berapa ya? 4 juta. 4,5 kalau nggak salah. Ini jejak waktunya dari sini ke sini itu paling cepet dari sini ke sini nih 6 bulan. Sini 6 bulan lagi. Baru kamu pasti keterima jadi lolos seleksi interview. Baru lolos di sini MDL nih masih ada. Baru nanti tunggu manajer MPL-nya Lexer baru MPL. Ini loh langkahnya. Gaji manajer MPL harusnya sekitar 6 juta. Nah, paham nggak sekarang PR dan kekuranganmu? Di ngomong-ngomong disiplin waktu apa bullshit aja. Nih, kamu ngelatih tim amatir. Mosok sih kamu nggak disiplin? Cobaan. Lek kamu ya cobaan. Nanti lapor aku 1 bulan depan kalau udah keterima. Kamu memanage tim amatir. Aku pengen tahu pemainmu dan kamu niatan siapa dalam nunggu jadwal sprint. Gitu. Nanti pas kamu semi pro, apalagi nih semi pro itu udah masuk bayaran 1 juta, 1 juta, 1,5 juta itu walaupun online, kamu telat disemprot CEO-nya. Aku pernah tahu soalnya. Aku pernah ngekos ini kan yang grafis dulu. Grafis. Nah, itu tuh kayak Mas Joy dah. Ya tuh. Absen cap jari ini enggak nih. Cap facecam ya. Cap facecam absen. Oh, ini orang. Nah, laporan harian. Telat 1 menit. Telat. Denda 10.000 berapa? Reduction pengurangan karena itu. Nah, dan indisipliner. Nah, isi 2023. Pratama 2022. Wes, kamu udah catat lah. Enak toh dibikinin gini. Dulu aku nggak surapa paham, tapi aku ngelakuin ini tuh ngawur-ngawur dulu, nggak ada ilmunya. Ini kan dulu aku bisa nulisin gini tuh karena banyak ikut asuransi. Asuransi itu kayak ginian kabeh. Ilmunya. Nah, ya itu portofolio karena jelas-jelas kan itu pengalaman. Selain pengalaman, kamu harus punya skill apa namanya sertifikat apa atau ya apa nggak tahu dah, cobain pengalaman kerja ya atau kerja atau gimana pengalaman kerja dan segala macam ya itu impact pasti ya. Selain itu ya doa, hoki dan segala macam ya itu di luar dari yang kita bisa lakukan. Yang itu kamu ngomong setelah kamu melakukan ini baru kamu ngomong ya itu nanti terserah hasilnya kan ngono, bener gak? Nah, terserah Tuhan hasilnya atau gimana, tapi paling enggak kamu udah punya tata rencanamu gitu 1 tahun. Oke, udah kejawab ya yang tentang visi misi. Sekarang kita ngomong tentang in-game aja. In-game ruang MPL season 10 ngawur aja. Kita bahas yang draft tadi. Regular week kelima. Ya, jeda week ke-7. Random. Kita ngomong draft ya sama counter-counteran. Makanya sebenarnya ini ya tidak sesuai visi misimu, bener gak Pratama? Ya kamu ya. Nah, intinya adalah kamu sekarang
kepinginnya gitu, akhirnya kamu ikut seminar live coaching yang Mobile Legends kan, padahal itu nggak sesuai sama visi misimu, bener nggak? Nge-scroll TikTok berlebihan juga nggak sesuai dengan visi misimu. Ya itu tak mungkin, nanti kalau kamu di tahun depan 2024 ketemu aku lagi tuh, kamu sekarang manage apa? Aku pertanyaanku gitu ya. Tapi kalau kamu masih enggak coach, aku masih jadi player, waduh, kamu mau nanya apa aja, gak akan tak jawab. Oh ya, good luck itu aja. Soalnya kamu PR-mu aja belum Bu. Itu. Kecuali kamu ngomong aku real life coach, aku kerja di bank, oh nice gitu. Kalau masih di e-sport, masih main game, wah berarti nggak konsisten. Ya, ya nanti cewekmu bisa ganti-ganti lah gampang. Orang masih muda, LDR. Oh, sama ya, kamu ketemu aku nggak akan jadikan kamu manajer MPL. Kamu tahu nggak? Waktu aku nguber sampai ke Pupe itu ya, dalam waktu 8 tahun, aku tuh nggak pacaran. Kalau aku ya, itu aku loh. Aku nggak pacaran aku. Setelah itu di Jerman itu baru aku dapat pacar. Wes, di situ start syndrome. Jadi aku sharing, bahkan aku segitunya gitu, pengorbanan yang di saat orang lain semua udah nikah, udah pacaran. Ini kita bahas ini, ya kerja target lah, soalnya hidup cuma sekali kan. Oke. Sip, good luck. Good luck untuk kuliahnya. Lumayan lah visi misi. Mana tadi? Oh hilang. Ini ya. Nah. Oke. Kita bahas ini misalnya aku mau duplikasi dulu dah. Kita coba ya di sini ya. Ini misalnya RBL. Ini berarti buat lawan tim Lionheart. Elah. Jadi RBL di first pick. Nah, dia bandnya Fanny, Valen, Redrin. Anggap aja di meta sekarang lah ya. Nah, kalau aku band Fanny, aku band Joy kalau sekarang. Ini band Paramis. Contoh nih, ini aku pengen ngelawan Kaja, aku band One. Jadi gini, sistematikanya kita coba adalah mainannya. Aku lawan coachnya RBL nih, aku ketemu Rebellion, dia first pick dan dia bandnya ini, aku band ini, Joy, Paramis dan One. Nah, dia pasti harusnya pick aja di sini. Atau dia pick Laude lah ya, gampang ya. Samain aja ya. Dia pick Laude di sini. Nah, tambahin ini waktu Laude karena Laude-nya is. Nah, mungkin aku di sini bisa pick Brody yang menang lane sama pick Kaja kalau zaman sekarang, buat supaya Claudia masuk nanti bisa tak tangkap sama Kajanya fleksibel. Nah, rata-rata kalau aku draft pick, rata-rata kalau second pick ya, kalau aku ini di sini tuh kebanyakan fleksibel semua biasanya. Tapi kalau udah fix tiap Claudia ini aku ngepick Brody yang pasti menang lane dan nanti di perang besarnya juga enak. Aku pasti pick juga bisa boleh. Jadi di sini aku biasanya ada 2 fleksibel juga boleh. Cowok juga boleh. Cowok aja. Biasanya aku suka kayak gitu. Kalau aku. Nah, saya ini Brody, Claude lah, milihnya Brody. Karena Brody menang lane sama Claude sekaligus nanti kalau perang gede, Claude-nya masuk bisa di stun terus di outplay sama Brody-nya. Misalnya kayak gitu. Nah, terus dia jawabnya Akai sama Parsha. Anggap aja gitu. Oh, Brodiku di counter Parsha sama Akai. Nah, aku udah Kaja. Berarti si Akai ini fleksibel, bisa jungler, bisa ke roam. Kemudian Parshanya mid pasti. Kajaku fleksibel, bisa ke jungle, bisa ini. Kalau aku Kaja jungle, enak nggak ya buat lawan Akai sama Claude?
oh masih enak, oh aku di sini mau buka apa, midnya dulu dah kalau gitu. Akai Claude, aku nggak bisa main Yivi, berarti aku main Lilia. Kenapa nggak bisa main Yivi ya? Ini Claude-nya langsung ke belakang kena Yivi, kemudian Akainya bisa cancel Yivi, jadi aku males main Yivi. Jadi aku mainnya Lilia di sini. Nah, aku biasanya ngerespon doang nih di sini, karena udah ngeliat dari tigaannya ini. Nah, biasanya di sini nggak mesti mid kan yang aku pakai, biasanya boleh hero fleksibel lagi juga boleh, cuman aku lebih suka sesuatu yang fix. Ini udah tahu fix, karena mage lain pun susah. Misalnya di sini aku mau Eudora atau apa bisa juga Claude sama ini, cuman kalau Eudora di sini harus grok apa segala macam yang bisa clearnya cepat, syaratnya banyak gitu, makanya ribet. Aku lebih suka Lilia karena Lilia lebih fleksibel, nanti di bawahnya aku bisa milih kajanya mau tak taruh Roam, mau tak taruh di jungler, tak taruh di XP, nggak bisa itu contohnya. Contoh dia ban Amon sama Balmon. Oh dia ban Balmon, berarti kemungkinan Akainya mau mainin objektif, itu yang tak pikirin kalau dia di second di bandnya. Nah kalau dari hero-hero ini aku bandnya Lilia, Kaja, dan Brody. Paling aku takut sama apa ya, sama healer kali ya, healer, Akai, Parsha, Lilia nggak terlalu. Atlas kali ya, Atlas misalnya. Aku main Atlas biar aku nggak main Atlas sih, ada Kaja sama Coda karena Lilia bisa itu di imun. Nah di sini aku pick duluan. Di sini kalau bisa aku tetap nyembunyiin fleksibel Kajaku, kan ini udah Brody sama Lilianya kemungkinan udah nggak fleksibel kan. Brody udah pasti hampir pasti di gold buat matchup ini, Lilianya udah pasti lawan Parsha kemungkinan tuh. Berarti aku cari yang XP dan jungler yang fleksibel sama Roam. Contohnya misalnya XP dan jungler, atau aku netepin XP juga boleh di sini. Tapi kurang oke. Biasanya kalau sini aku butuh backline. Di sini kan kekurangannya Brody, Kaja, dan Lilia, Parshanya nggak ada yang sentuh kan. Di sini aku pick Yuzo atau Lapu supaya ada yang ngurus si Parsha. Jadi tiga ini udah bisa ini, yang ininya ke Parsha. Nah setelah itu dia akan respon. Mana tadi ada yang join? Oh ya. Nah kita lanjut lagi ya, di sini Yuzong supaya untuk Parsha. Kemudian si Rebellion anggap ya ini bodoh-bodohan ya, dia nggak ngerespon di mana ya, di maksudnya goblok-goblokan aja. Misalnya Rebellion mainnya tanpa counter nih, langsung dia pakai Bennett dan Ruby. Di sini Bennett dan Ruby. Dia Bennett dan Ruby, berarti Akainya jungler, Ruby-nya ini dia kalau misalnya ini pick yang bagus dari Rebellion sih, karena dia pick Bennett, Ruby, dan Akai itu tiga-tiganya bisa fleksibel, bener nggak? Bennett jungler, Ruby XP, Ruby Roam, Akai jungler, Akai Roam, Akai XP, ditukar-tukar semuanya bisa. Nah tapi ini hampir pasti Rebellion ya, kita tahu Rebellion hampir pasti Ruby-nya di si WJ, si Roam, kemudian Akainya di jungler, dan Bennett-nya si ini siapa namanya di Tyrant. Anggap gitu ya, Bennett-nya di XP, Roam-nya Ruby. Oke, Roam-nya Ruby, Bennett-nya di XP. Bennett-nya di XP lawan Yuzong. Enak kan yang kita kemarin ngomong, bisa ngangkat cepet. Ini Ruby, mana tadi? Nah, ini Julian beda. Oke, beda. Kemudian
last pick. Nah, last pick ini aku harus menentukan kajanya ini adalah roam atau jungler. Ketika ngeliat ini, oh kajanya ini enak roam karena ketemu ruby, aku bisa ngepokin gampang sama Lilia, ini pasti banyak cepet nih. Oke, kajanya tak taruh roam. Lah, kira-kira aku main apa nih dari Cloud Link dan Parsia sama Bennett yang mendukung ini? Oh, kayaknya aku Yuzongnya kesulitan kalau cuman sendirian deh, tak tambahin assassin lagi supaya bisa ke Cloud sama Parsianya. Ya udah, yang nggak terpengaruh Akai apa? Ini kan Akai nih jalurnya. Biar dia kalau misalnya kontes turtle, aku nggak itu berarti aku milihnya Lee. Karena rubinya nggak bisa masuk ke invasi jungle. Jadi kajanya nanti bisa zoom. Nah ini kurang lebih draft pemikiranku kayak gini sih. Jadi sharing nge-counternya itu aku dari sisi misalnya aku fleksibelin dulu, sembunyiin dulu heroku jadi siapa, kemudian yang pasti-pasti kayak kalau dia aku udah pasti counter kayak ke lawan Brody misalnya kayak gitu, yang pasti-pasti aku pick duluan biar gak banyak pikiran, kemudian baru fleksibelnya aku tentuin di akhir. Nah ini sebenarnya ya istilahnya kayak ciri khasku. Mungkin yang apa nari siapa ya yang ngomong ke aku perbedaannya Nikma Galaxy yang waktu aku Godsin sama Nikma Galaxy yang waktu Mosia Godsin apa gitu aku bilangnya, aku nanya dan jawabannya kayak lebih pasti di aku itu karena ya aku nge-counternya secara secara banyak faktor ini, dan kurang lebih di sini kan kuncinya sebenarnya Parsia sama objektifnya Akai kan sama Claude kalau jadi. Nah ini bisa tak obatin pakai link semuanya. Linknya ke counter gameplay plus Yuzongnya nanti ke belakang. Untuk awal-awalnya aku ngandalin 3 ini. Gitu. Sisanya baru pattern farming dan segala macam. Oke, dari sini aja tentang draft. Ada yang mau nanya atau pandangan lain dari draft yang aku bikin, guys? Ya, sip. Ini suara Renault nih, pasti. Ya, bener ya, Renault ya. Kenapa Renault? Paling demen nih nanya Renault. Gas. Flex. Fleksibel itu 3 pick awal kalau di aku. Di 2 pick akhir itu sama dengan tentuin gameplay atau counter gameplay. Kalau aku gitu. Ya. Berarti kan ini kan apa? Berarti Kaja Lilia, karena aku bilang kan ini ngepres dari awal kan. Kaja Lilianya bakalan ngepres Ruby. Ya kan bisa kabarin kan? Parsanya paling ngerespon. Brodinya ini nge-freeze Claude, nanti di cover Kaja. Rubynya mau nolongin nggak bisa dipakerin Kaja ini. Awalnya gitu. Linknya farming sendiri, Akainya juga farming. Kalau Akainya datang, ya udah ini ngalah dulu santai. Ini farming. Sampai momen turtle aku ngandalin Yuzong sama Link. Betul nggak? Kan gitu. Di late gamenya aku main jauh, Linknya Yuzongnya main deket kayak main psychot gitu. Nanti datang perangnya Parsianya sama Claude-nya diajar sama Link, Yuzongnya paling urus Parsia biar damage-nya cuma 2 kali tetes. Itu secara battle plan. Brodinya dari depan, Kajanya dari depan, Kaja nari ini. Jadi paling Kaja narik 1 Ruby nih, Akainya akan nge-cancel Lilia dan ini. Nah itu nanti pok-pokan dari depan doang, nanti Yuzongnya masuk ke Parsia, Linknya masuk ke Parsia. Ini mati duluan harusnya. Makanya aku ngomong, kadang aku kalau tanpa nonton pun gamenya, lihat screenshot belakang aja bisa tahu kurang lebihnya. Karena ini aku punya battle plan kayak gini, aku juga misalnya di sisi yang ini aku bakal paham mainku harus gimana. Ini aku rubinya start gold misalnya, Akainya pasti aman, Akainya inflasi jungler sendiri ke junglernya Link, biar musuhnya sibuknya ke arah junglernya Link, bukan ke arah gold, biar aku bisa nolong Claude nya ini. Parsanya nanti ini rotasi ke itu. Kalau sukses nanti aku nggak kontes turtle, jadi cuma narik-narik, aku pick off mid nya dulu.
Kalau aku dari sisi kiri juga harus bisa baca kayak gitu. Gitu. Nanti di menit Dia bersuara iya gitu ya. Ngerti? Sebenarnya 15 hari lagi. sekarang aja. Aku first pick, kamu ini, kamu second pick. Ayo. Aku Fani, bandnya. Ini kelihatan nggak? Kelihatan kan? Tulisanku. Nah, kamu band apa? Kamu mau meta-meta sekarang kan? Terserah. Band apa? Band apa dulu? Ini anggap game 2 nih. Oke. Apa? Aku dulu dong. Anggap aja kita draft-draftan nih sekarang. Ini nanti aku band Fani, kamu band Ruby ya. Aku band Kaja. Band apa? Mati penduduk EDS. Iya, kemana-mana bro. Patrick. Oh iya, tambah perang. Fun aja ini, Pokoknya fun. lu yang ngasih nomor gak bilang-bilang. Aku HP baru lah, kayak iPhone tuh. Aku beli satu doi. Ya ntar minggu depan gua ganti HP lagi tambah HP. Kan sih dirusak. Malah sombong gak diparahnya. Aku di Surabaya gak tipu. Aku ke Malang mau tutup. Kufra sama Pasya. Apa nih nggak story dulu. Kufra sama Pasya. Aku Joy fleksibel. Pemain dewe aku yang di Surabaya. Johet 11. Jadi bingung aku mau keluar di suatu waktu kan juga dan antara itu bikin di Surabaya. Ini Esme. Oke. Ini kalau nggak salah yang ngeband itu ya ini. Kamu dulu ngeband. Ya nanti anak Ayo. Terus gak sih? Hah? Terus gak? Tinggi. Keren. Kamu sih. Enggak ini. Apa? Kopi mbak rumah. Singgiler. Kece. Ini ragu tuh, manting. Kufra Pasya Esme. Aku Wan Joy Haya. Kayak busa sih. Beda lain. Lawan asasi. Pemain juga sendiri. Terus Gak mau ngono. link pen ya. Johet Pasya ini Wan. Retail. sambil sama kawasan. Kamu pick apa? Kamu dulu. Enggak sih. Aku Apa? latihan. Karena di pulau. Enggak aku. Oke. Bisa. Dalam Paris. Kufra Esme dan ini Johet ini berarti misalnya aku ngandalin Ngerengan ngurangin tuh. Kan surenan. Suren. Wan Melisa Johet aku bisa menang. Yang screen itu. Tuh, Dia lagi temanku. nya joinnya misalnya aku campur Len, login. Aku googling tak dulu. apa yang sakit ya jadi rock gak bisa Uranus saya lah Uranus
Uranus sama Joy-nya ke belakang. Joy mid sebenarnya paling enak. Kagura enak. Kalau ya kalau Joy jungler ya. Kalau misalnya gini bisa nggak? Aku tanya. Coba dah ini. Nah ini nyelenehku gini misalnya. Hanzo. Joy mid. Kamu kan gak ada yang ke belakang kadang. Aku Hanzo. Coba. Kan kamu pasti di depan-depan semua kan. Aku Hanzo. Ayo. Tapi ini resiko, kamu langsung pasti pick ini di sini karena nggak ada link kan. Paling kamu ngepick apa ya? Ayo coba. Aku penasaran aku. Kalau aku Hanzo kamu apa? Kagura paling bener ini ya aslinya. Kagura paling safety, paling enak. Buat ambil Melissa, Parsia aslinya. Hanzo. Anjir. Oh, saya jadi nyeleneh juga akhirnya. Nah, ini soalnya jungler dia, makanya pick saber. Bener ya? Iya kan? Kalau oh ya, maksudnya Nata jungler. Oh bisa sih, Nata jungler juga bisa tuh. Nata bisa tuh. Bisa nih Nata. Nata nih lebih enak. Kalau saber kena one apa udah ruwet dah. Jungler kan. Tapi terus lihat ini males kan. Nah, kamu paham kan maksudku? Maksudku ini kamu dari nyoba kita draft ini kan kayak Joy, kamu pingin counter Joy ku pakai Kufra, Parsia gitu kan. Kufra sama aku pinginnya kombonya sama Parsia. Gitu kan kamu maksudnya. Nah, tapi kak counter nih misalnya, Kufra tak kasih Joy lah, tak kasih Joyhead lah. Nanti midku mau apapun, aku pasti bisa ngepok Kuframu kan gitu kan. Nah, ibaratnya kan kayak Kufra sama Joyhead ini kan udah fix kan. Aku nggak perlu fleksibelin. Joyhead fleksibel ya bisa di roamer. Tapi karena kamu udah ngefixin Kufranya ini, kamu jadi nggak fleksibel. Nah, kamu nggak masuk tuh. Tapi kalau misalnya tapi kalau kamu SME-nya di sini beda loh ceritanya. Gitu. Beda. Nah, Kufra sebenarnya nggak bisa counter Joy, tapi ya nggak apa-apa lah, usahanya at least ada usaha gitu. Makanya aku Joyhead terus nyimpen mage karena bagiku mage di sini Eudora pun bisa gitu. Eudora di sini bisa bagiku ya. Yang penting one-one-ku dewa kayak gitu doang. Karena ini nanti bisa ke sini. One-one-nya counter Parsia. Parsia maksudnya counter mage MM semua. Gampang. Nah, berarti PR ku cuman Parsia. Kamu SB ini kan kadang ngeliat shield-nya ini doang, sama bisa XP, sama bisa jungler. Gitu kan aslinya. Terus aslinya gitu. Terus tak kasih Uranus sama Hanzo, kamu pasti bingungnya gini, Uranusnya ini nanti yang ngebur siapa ya kalau aku SB gini. Bener gak? Mungkin kalau Melissa kan kayak iya, kalau Melissa kan ngebur di momen itu doang lah. Kalau Uranus kan mainnya kan ngepok ulang sedikit dia nggak main all in gitu kan. Ya susah kan Melissa bakalan. Nah, makanya misalnya Uranus Hanzo ini kayak tak kasih 2 PR dari 4 ini kelihatan kan, kamu udah kelihatan 4 ini kan. 4 ini kan. Nah, aku ngasih PR-nya itu 2 hal yang berbeda. Kamu harus bingung sama Uranusku yang di belakang yang Susawati yang ngekat-ngekat. Yang ini sama yang kamu harus cari Hanzo di belakang banget. Kayak ngerti gak sih? 2 PR buat kamu gitu. Belum nanti one-one-nya di depan. Gitu kalau dari aku. PR-ku jelekku adalah nggak punya clear creep, ini greedy di bandnya kalau di ras awal dan segala macam. Ini rentan bukan kalau Nata ya, ini kalau Nata. Kalau Saber sih pasti menang sih kalau Saber ya susah banget Saber pasti. Uranusnya ini bisa di Lowaka gak karu-karuan. Kalau Nata kalau dari sisi kamu berarti Kufra ininya itu berarti Kufranya ngandalin bor gede doang, Parsianya yang pelok ini nanti Parsianya di cover sama SW-nya aduh lain jauh. Melissa sama ini, Melissanya ngepok Joyhead nggak terlalu ngefek, Melissanya nanti
diurus Hanzo. Natanya intinya adalah yang kanan, natanya harus dapat ke Hanzo. Udah itu doang. Baru one-one-nya apanya itu kena semua nanti ini. Kalau ininya nggak dapet, nggak bisa ke invasi dari awal. Misalnya kita anggap sama-sama farming ya, sampai menit 6, menit 7 gitu, cuma pembunuhannya dua sama, beda cuma 1000. Pasti Hanzo-nya kalau jadi ngerepotin ini nggak main. Gitu. Jawhead ininya kena Jawhead ini terbang terus, wah udah pusing dah. Intinya natanya ke Hanzo. Gitu. Nah, Hanzo-nya nanti di cover Joy, jadi kebalikan ini aku. Yang main di depan cuma Jawhead one-one. Nah, ini yang makro itu kayak gitu. Biasanya Joy kan fokus ke Parsha. Ini Joy-nya jadi fokus ke Hanzo. Harus kayak gitu. Yang ke depannya itu Uranus Jawhead one-one. Nah, aku nggak maksudnya perang gedenya. Tigaannya itu Uranus Jawhead one-one, ngandalin damage-nya one-one. Hanzo-nya di cover sama di cover sama Joy, natanya ke Hanzo soalnya pasti. Nanti berduaan buat lawan ini dulu. Baru nyelesain PR yang depan-depan. Nah, kalau udah kamu sering latihan draft ini, kamu akan paham apa akan kayak, oh di sini aku nggak fleksibel, rugi sih aku ngepick aku di sini. Oh ini gini kayak gini, kayak kerasa kan. Coba nih Renault, ini coba Renault lagi sama Mas Joy. Mas Joy udah selesai makan. Atau siapa mau coba? Ayo, aku wasit aja lah. nanti aku yang analisa gitu, kayak aku pengen tanya analisa gitu. Coba Mas Joy dulu dah. Kenapa? Lawan ini sama si Renault lagi kan, santai-santainya. Coba Mas Joy first pick, karena lebih pengalaman harus first pick. Ben Valen. Ayo Renault. Kenapa? Iki, oke. Weh, mode Zis. Anjas. Zis kan selalu berdikit. Oh itu hero jelas itu Diki itu. Jelas-jelas nyebelin. Iya, jelas-jelas nyebelin. Udah tahu pikirannya berarti. 2002 ini udah paham. Nanti tak pik. Joy. Wan. Martis. Iya ada Martis juga anjir. Mas Joy pick Pak Carmilla. Oh sekarang Carmilla untuk ini Sipel. Terus di Jakarta putih gede. Terus di trading berarti metode Oke. nomor 1 sak Jawa Timur. Tenet dan Terus yang ini di permintaan. Tapi nek iso ya, misal kamu ikut ikut dulu kan ya, kan uangnya kumpul. Terus kamu boleh usaha apa iso? Usaha dewe maksudnya. Iya, aku pengen komentar. Matilda. Oke. Anak. Nah, sabar. Sampai sini dulu ya. Aku penasaran. Ben Valen sebenarnya ada chance pick satu Farah nggak sih? Ada pick satu Faramis nggak? Opsi ke situ. Nah, berarti itu kan. Soalnya Valen KJ ini indikasi mau main Faramis gitu. Dari dua ini. Karena nggak worth it doang ya. Tapi maksudnya ada indikasi ke situ kan. Karena ini sama ini. Kemudian one itu biar hero OP-nya nggak ketukar. Terus kalau ini jelas Joy hero OP nggak mau di first pick pertama.
Kalau Diki harusnya, nah gini aku mau jelasin ke Renald. Ini kan belum bahas fase first band nih. Tadi aku nggak pernah jelasin kan fase first band. Fase first band itu ada dua tipe hero. Satunya itu hero OP, hero tier OP kayak Joy, Fanny, Wanwan dan segala macam. Martis zaman dulu yang kemarin. Leomord kadang orang-orang gitu. Valen. Satunya adalah hero yang kamu ban nanti akan kamu manfaatkan, kamu pakai. Contohnya misalnya Bentiki kamu main Akai di sini, misalnya kayak gitu. Nah kamu nggak mau. Jadi kamu di gitu karena di bawahnya itu udah ada gitu, udah ada sambungannya. Gameplay namanya. Jadi Bentiki gua nanti mainnya seterusnya. Nah intinya kalau di fase first band itu doang kebanyakan tier banyak, kamu dapat berapa aku dapat berapa sama gameplay sama sebenarnya nggak ngefek sih, nanti tak tunjukin yang di draft keempat. Oke ini lanjut ke Mas Yoi. Apa ya? Mau apa? Bennett Matil ini bagus tapi responnya. Bennett Matil Aku udah nampan ya. Kenapa dia perasaan kok bunder terus kapan kotaknya? Ya ini bunder aja. Nek kotak buat ini. Tahu. Soalnya kalau IV-nya di musuh mumet tuh. IV-nya di musuh mumet. IV Carmilla Fredrin, wah dewa perang nih. Ayo Bennett Matil, responnya apa terakhir? Itu sudah balik dulu gak apa mak. Itu sudah. Fatur. Fatur ngomong, mau kenal no, wis ya. Rono, Wis. Yuzo, oh potential IV. Gasnya mau. Oke, nice. Terus kamu ban lagi nih, Aku bisa mas. Oh enggak. Carmilla Fredrin IV. Kira aja deh. Detrick, Masih sih. apa? Sekarang masih Mati ya, mati kok. Iya. Gue 5. Melisa. Nah, aku masih hiji tetep. Leslie, oh siap. Oh, ngono. Ini rebutan MM nih. Pen semua MM-nya. Kok ngomong itu no. Kagura supaya ini kan Kagura berarti nanti ada itu. Oke, terus kamu pick siapa, Renov? Satu pick awal. Kan nyender. Ini dari ini kan. Iya. Kan di waktu. Apa? Parsya. Oke, main save. Harusnya di counter dari sini langsung mungkin. Ya, 2. Ya gitu. Ya gitu. Ya mau gitu lah. Lain hiji lain. Ya mana lagi? Wih, gak enak apa ya? Ben. Apa? Saya mau apa? Bu, satu yang itu kok ini. Piro? Anak ini. Anak sih kata kemau. Iya. Kali nak main. Ini cinta nih. Kagak yang mana sih? Anu niki, itu beda. Link Pakuito. Terakhir nanti aku bahas lagi di second band. Link Pakuito, Carmilla Fredrin gitu. Bennett Matil Yusuf. Oh ada yang kurang sedikit. UMM apa? Berarti ini nggak ada yang MM semua nih.
Aku nggak kasih ini, nggak ada yang MM semua. Tapi nice. Aduh. Diubah ke Lance anjir. Lance anjir. Enggak, aku nggak cari menang kalah sih. Maksudnya kayak ini kan. Ya, pasti how to win. Biasanya aku gini. Ini kan Bennett Gold kan. Apa Yuzong Gold? Oke, Yuzong Gold. Oke, masuk. Yuzong Gold lawan Paku Gold. Harusnya. Bener gak? Oh. Jadi kanan kiri fighter tuker ya, berarti Fredrin Yuzong ya. Berarti Fredrinnya gold, Yuzongnya gold ya. Terus dia anggap di gold terus nih. Aku nganggapnya kayaknya di gold nih. Terus Fredrin pakunya di XP berarti atau jungle. Oh, XP. Jungle-nya Carmilla, Yivi dan roamernya Carmilla, Link dan ini trionya. Linknya senjata utama, Lance-nya senjata utama. Turtle pertama Bennett lawan Paku imbang untuk awalnya. Oh ya, bahas di sini dulu ya. Ini dulu. Tadi Carmilla fleksibel, Bennettnya juga fleksibel. Aku ngeliat, terus Matilda ini karena ngelihat kasta dari ini, langsung belajar ya Reynolds ya. Langsung nggak mau dikaiting sama Carmilla. Apa namanya, mau ngaiting Carmilla, langsung belajar nih dari drop tadi. Terus Yivi-nya nggak mau ngeplik walaupun ada si Carmilla, walaupun ada si Matilda, si Fredrinnya fleksibel juga. Ya, fleksibel. Kemudian Yuzong karena lihat Yivi. Oke, udah keren sih. Ben Patrick, Melissa. Nah, ini sebenarnya kamu soalnya di sini tuh bisa unggul MM duluan sebenarnya si Reynolds. Jadi kamu nggak harus Ben Patrick, dia yang punya beban Ben Patrick. Kalau misalnya Patrick kan MM yang paling enak lah di pick awal ngawur-ngawur gitu. Intinya paling aman biasanya. Jadi di sini mending kalau kamu takut Leslie-nya dulu, biar ada pressure, dia harus ngeban Melissa Patrick gitu. Reynolds. Kemudian di sini Kagura karena aku nggak tahu sih, apa karena ini karena bisa kiting nggak bisa nangkep ini, kiting semuanya ini atau gimana? Aku nggak tahu sih. Kalau yang Kagura ini maksudnya ini apa, Mas Joy apa? Kira-kira gambarannya? Takutnya Yivi-nya diuber-uber Bennett Kagura gitu. Oh, dua yang susah ditangkap plus bisa. Oke. Ini berarti secara, nah itu kayak gambaran yang perspektif lain kan. Kalau di aku soalnya, misalnya aku ngambil Lilia pun udah ngerepotin ini kayak gitu gambaranku. Ternyata main aman. Mas Reynolds nge-pick Marsha main aman nih. Kami Marsha main aman, kirain bakalan main. Marsha ini paling aman, udah paling bener sih lawan ini nggak kalah rank dan segala macam. Oke, Marsha. Kemudian dijawabnya yang harus ke belakang, Link dan Paku. Pakunya ini sebenarnya fleksibel karena nggak kelihatan yang belakang. Berharapnya kalau misalnya aku jawabnya ya dari sisi ini ya, ini kan belum kelihatan nih lansenya, kan belum kelihatan gini kan. Nah, harapannya dia pasti Paku, misalnya Paku gold pun bisa ada chance bunuh ke MM, nanti dibantu sama Link. Itu sih pasti. Sedangkan Carmilla, Fredrin, Yivi, Carmilla jungler, misalnya Fredrinnya ini pasti kuat untuk turtle nanti. Enggak sih, pokoknya kuat lah ini. Carmilla, Fredrin, Yivi ini perang besarnya. Nah, tapi dijawab Lancelot. Dijawab Lancelot jadinya ininya biar nggak main. Ya, Yivi-nya udah 12. Tapi
Ya, ini dua orang yang ngeplank ini dari depan tigaannya. Di depannya Matilda ini anjir, ini yang dari depan cuma Matilda Marsha anjir. Matilda Marsha anjir. Keren Om Renal keren sih. Saatnya Om Renal dikasih first pick. Ada ini udah keren banget loh, maksudnya udah bisa gitu, udah langsung bisa praktek. Nih coba aku kasih gambaran yang lain tentang draft ya. Ayo Om Reno, kamu first pick band apa Reno? Masih mau kan ngedraft? Ya. Doain lagi. Diki ya, benar-benar ngeselin. Ayo, aku Nabi. Campur sama tiri lah. Coba, ayo Diki. Minta sama Mbak Alfi. Ini kan pan-pan aja. Iya. Di sini Mbak Kalau Alfi. tim, anggap aku punya tim yang bisa main di semua posisi dan banyak aero. Amit-amit tuh, aku kan ada tuh. Oke. Di sini bapakku aja. Bapakku pejabat ya. Ya. Kan seorang ya. Besok Mia, Laila lah. Mia masih kepake soalnya. Anggap aja Laila gak kepake. Nih. Ayo. Apa? Oke. Apa lagi yang nggak pakai ya biasanya? Selain Mia. Ya Mia dah. Ayo, klik satu. Soalnya cocok aku pakai. Jadi kok minta nomor tapi aku pakai. Joy. Tapi minta nih kok siapa nih? Tidak aku yo. Aku puas tuh. Joy. Sakit. Kalau tak cicik ya. Baik terus dikode. Mulai. Coba pas live tuh. Wis kok tenan. Cow Balmon. Nah. Cow Balmon pick apa gitu kan. Ciao. Lah ya wis aku mbak itu. Ya iya. Ini enggak mau. Kita ngebet dengan aku tidak alasan. Wih, diambil muai Ruben nih. Ya Allah. Oh, 2 mili. Dibakar Kamila. Siap. Sampai aku apa tahu. Cok ngomong aku tak payah belum. Oke. Carmilla, Joy, ini. Kalau aku main itu gitu. Siapa? Kata apa? Di sini band one. Kata apa? Iya ya. Siapa ya? Terus apa menurut Anda? Terus apa? Dua-dua. Cow. Gini. Apa tuh dua-dua? Untuk orang nggak ngerti. Matil. Ini namanya BS. Udah nggak belum? Ya, kamu band apa? Band one. Pasti nggak mau apa. Apa? Dia jawab jujur ya. WZ bandnya. Oke. Aku band Joy, Carmilla dan ini. Aku main misalnya itu band Leslie. Di rumah. Mama tahu. Nggak tahu. Udah laki-laki. Oh, Kak. Nggak enak ya dua itu sih. Paling nggak enak tuh dua-dua gitu. Aku berarti Patrick. Iya.
Ini retail dan Nah, itu kan kebanyakan orang kan itu minum berapa. Jadi masih nggak bisa minum mana, ya kan dia minum doang aja. Jadi kan dari itu kebanyakan. Kalau kayak juga itu kan mau boleh nggak sebenarnya dia berarti aku di sini. Nah ini, kalau aku kayak gini, gamblingnya adalah aku Hilda di sini. Tapi nggak tahu, Mas Joy pernah ketemu nggak Hilda di counter Carmilla? Jadi aku mau rusuh si Joy jungle kan ini. Ya kan? Ah, Joy jungle kan. Aku mau rusuh Joy. Aku ngonter gameplaynya itu di sini. Ini enaknya second pick. Kan di sini kan aku kan nggak kelihatan kan, Masian. Nah, Matilda Cho ini aku mid kayak blacklist gitu buat lawan EV. Nah, terus balonnya bisa di XP atau di jungle. Gitu. Terus karena ini Fredrin ya udah aku dilawanin ini aja. Lawanan Fredrin, balonnya di XP. Ini aku main Hilda. Jadi aku main rusuh dari awal. Aku main rusuh dari awal, ambil objektif di invasi jungle. Kelebihanku mungkin awal-awalnya lebih oke, ini nggak terpengaruh sama Yivi kan, jauh Matilda. Patricknya juga pasti jadi. Nah, kejelekanku adalah ketika Yivinya bisa main, Balmon nanti sama Patricknya bisa susah. Sama iritelnya ke nanti ngepok ke sini-sini lumayan sakit. Kalau Hildanya nggak sukses ke Joy. Tapi aku pingin, nah gambling. Tapi aku pinginnya Hildanya ke counter ke Joy. Atau inilah ya. Nah sekalian dah. Nataroamer gitu misalnya ke sini. Tapi gambling. Hilda sih paling gampang. Kayak gitu kemungkinan. Ronald. Enaknya second pick itu aku sukanya gini. Aku nge-counternya kan ini masih fleksibel semua dua ini, ya kan? So jungler, Balmon, apa? Belerik, rusuh bisa nggak? Semangat ya. Ini kalahnya di sini. Aku makanya gambling ke Hilda karena di sini dikunci di sini kan. Dia PKV nge-ban using link. Kalau aku buka Yuzong di sini atau link di sini nanti dirusuh di sini gitu. Kayak aku nggak suka gitu. Kalau aku gitu, misalnya Belerik nih kan Belerik Balmon ini udah kena kalah kena ginian sama ginian. Menurutku ya. Terus nanti dikebukin ini udah susah dari front to back-nya aja. Gitu. Kayak aku udah gambling gini aja. Nah, kurang lebih kayak gitu. Boleh. Bener kan? Sumpah bener ini. Gak bohong. Bener lagi. Gue juga. Bener tapi. Ini udah tadi kayak. Emang benar. Loh siapa? Gak tahu. Anu calon Oh, gimana berarti tadi? Kalau Belerik. Oh, cow flanket. Enak apa ya? Bisa. Bayuan kedua. gantian. Minggu ya. Pas ulti ya itu bisa. Nanti eksekusinya harus ya ini main stick nih. Ya kan gini. Yang Saya mama. Pulang. Intinya ini nggak boleh front to back murni nyantai, harus dirusak, harus dikomboin tiba-tiba masuk gitu kan. Pick up masuk all in, nah kayak gitu. Tapi kalau yang ini harus menjaga kestabilan kestikan empatnya ini. Joy-nya kan pasti main samping gitu. Ya ini namanya draft gini ya semuanya 50-50. Nah aku mau ngasih gambaran gini nih berarti ke Renal sebenarnya band tuh nggak ngefek Renal, nangkep gak maksudku? Minimal
Nangkep nggak? Poin kan? Poin dapat kan? Joy pun bisa dilawan. Nah, Joy pun bisa dilawan asal kita wah ini nggak enak nih. Ya misalnya kayak aku niat nih Ruby JV, ya iso ae kan. Joy-nya ya nggak terlalu bisa ngapa-ngapain Ruby JV ku gitu. Ibaratnya kayak gitu Ruby JV. Cuman ya ini nyoba aja. Chow Balmond tuh nganggapnya aku nanti ini sebenarnya aku Chow Balmond di sini tuh mau tes gini loh sebenarnya. Tapi karena ada Carmilla jadi nggak mau aku. Awalnya tadi nggak bisa. Karena Carmilla Yivi kamu ngunci di sini, anjir aku jadi Matilda dah. Mau gimana lagi? Soalnya aku kalau Yuzong di sini pasti kamu pengen Matil di sini. Anjir udah mati aku. Nah, kamu nggak maksudku. Itu. Kalau kamu di sini masih santai-santai ngedraftnya misalnya Patrick apa gitu santai-santai Patrick Parsha gitu misalnya kalau udah ngambil J Patrick maksudnya Tapot-tapot anakmu dulu. di sininya maksudnya Kok kuat, Bos? di jangan Patrick Jet Bukan apa nih anak. Sok main sama Jangan ngomong ada bodoh kayak Instagram. Ngomong bisa aku nang ngomong. Sejak kapan ya, Bang? Ya, kena Patrick sakit ya karena empuk banget ya J itu ya sama aja kayak Link sih sama kayak Link kalau kena sniper biar cuman buat ngerepotin dan bunuh awal-awal doang. Ya anakmu mbok kerasi ya gambar gawe. Tergantung. Maksudnya enggak. Tapi balik lagi sih, biasanya dari sini damage utamanya sama ini. Ini cuman keluar masuk gangguin doang. Sama ini apa ultinya Carmilla. Ini gara-gara Carmilla ini loh. Anjir lah aku jadi nggak bisa main S-Test anjir aku udah mau S-Test nih enak. Mau Rafaela nih di sini aku. Gitu. Tapi poinku intinya ini kan, maksudnya kayak nangkep kan. Band itu nggak sevital itu. Yang paling vital ya pick awal atas ini karena ini bisa membunuh bawahnya ini. Kayak yang kamu ini dari sini nih, Kufra Parsha ini kamu Kufranya kena cowhead teman-teman mau mati ini Kufra ya guys. Ketemu Uranus ya guys bunuh. Ke Hanzo ya nggak bisa. Empatnya ini kan kena Kufranya ini kan mau mati kena ginian semua, ya kan? Beda sih cara ngedraftmu dari yang ini kemudian ke sini terus ke sini. Udah paham. Ya kurang lebih gitu sih seru-seruannya. Ada yang mau ngedraft lagi nggak selain Reynolds? Teman-teman siapa aja? Nih, ini Theodorus atau ayo coba. Nah, sip. Sukarelawan Theodorus. Nggak apa-apa. Coba aja. Ini loh, Hanabi Laila Mia. Nggak ngefek anjir. Band itu band yang vital di sini doang. Theodorus. Oh, Theo lah ya. Oke. Reynolds dan Theo, let's go. Reynolds dulu. Kenapa? Oke. Juga mau nyoba di angin. Ya. Sini aku mau ganti pakai itu ya biar enggak coba. Aka ya? Oh iya, Aka ya, enggak coba Aka. Apa? Biasanya kan di coba kon saiki. Iya. Kenapa? Iya. Oh, ayo Renal. Kok pengen coba? Valir. Oke. Ini loh. Yo, let's go Theo. Band kedua, dia band Valir si Ngomong Jangan. Makan. Ya dulu. Bedoan potong. Malah kan band versi foto Nizam. Let's go. Kaca. Aku Valir. Baru pedot. Lunox. Kamu mau main Hylos apa ini?
Anjir. Gua teli. Main paku malir lunak opo iki? Mau main high masa mau main apa iki? Mau main Carmilla kayak. Ya Carmilla OP. Anjir. Bisa menek full tattoo. Ayo sekarang Bang Teo. Terus kene tattoo. Pakai kaca second pick. Fani, kamu bisa tuh apa, Reno? Joy lagi nih. Apa enggak? Udah bosen? One. Oke, one. Sorry banget. Wih, one nih. Nenono, kon niku nanya lho kurang isuk. Nanya kok setengah 7. Tangannya jam 4 nanti subuh. Kon nanya aku jam 6 lebih. Jam kurang. Lebih. Delok HP-ne. Sama? Jam 6 lebih. Aku mau maca di chatmu di aku jam 6. Durungnya aku aku telepon. Biasanya kalau di cewek ini pasti Degi Melisa. Kalau di cewek lihat di skin udah pasti. Di sini Degi Melisa, gua mau menang lawan dari awal ngepresur. Anjir. Jangan kurang. Carmilla. Oh iya, jam 6 kurang 4. Carmilla berarti benar-benar meta sekarang ya. Favorit. Hah? One. Kamu one ya? Oh, ini jawab landingnya. Terus? Lihaten. Sambiro, Mbak. Anjir. Kamu kena Carmilla anjir, mending Rafaela lah. Sablingko itu aku suka bengok. Enggak, maksudnya ini kan. Nah, gitu maksudnya. Soalnya kan Carmilla tuh, kamu kan STS-nya apa malah kena skill. Nah, malah ngumpul atau matil biasanya mindsetnya. Tapi nggak apa-apa sih, Estes sama Rafaela sama tahun di sini anjir. Gua tojok lu. Anjir. Estes sama nih. Ceketan. Oke. Atau Yivi. Di sini Yeset. Ini retail. Oke. Ini nice. Ya, pen dulu satu. Mainku sampai HP itu. Itu jangan ini. Mas ya, Mas ya. Iya, harus itu enggak mari. Yang mengganggu ini dan posisi ini. Second pen tuh biasanya gitu. Mental ke ini wis. Coba ini. Coba ini. Ayo tanganku. Terwemor. Pikiran bener aku. Gua tahu sih shit Lilia sekarang. Parsya. Dadah Reynold. Kamu harus pakai ini ya, apa namanya? Eudora. Aku biasanya gitu juga. Lilia sini mix Parsya. Link Fadi. Oke. Oh iya Fadi udah nih. Anjir. Oke. Sip. Mas keren. Sing dilempet iku ya. Harus ya. Coba. Apa? Oh anjir. Siap. Bang Let Game. Cuci warna. Bang Let Game. Usernnya. Aku tak pedes. Kalau ngomong aja. Kopimu ya. Bennett. Anjir, terus Estesnya berarti nempel sama Ceci sama One. Bennettnya ini sama itu, yes. Berarti dia itu misalnya itu Bennett Tank. Oleh nanti.
Ini bisa sih, di racket bisa loh ini. Bisa nih, Renal. Takut lah aku. Orang dicegat ya Oma. Kayak gitu. Kamu bisa tamainya ini Renal. C11 Estes Cecil nih. Kalau di racket sih. Nah, itu jawabannya. Aduh, Wila. Tapi sebenarnya bisa nih. Oh gitu. Jadi saya jungle Bennett. Berarti Yuzongnya cuman buat nakut-nakutin doang sama ini. Ini Yuzongnya harus jago banget sih tapi. Jadi nggak boleh komit, nggak boleh ada keinginan bunuh sama sekali. Kalau teman-temannya di komit mau dihajar, dia cuman ngezoning, kemudian mundur, farming lagi. Yang penting clear. Terus Bennettnya nge-split terus sampai one sessionnya jadi. Gitu sih gameplaynya ini. Kalau yang kanan normal standar ini menang apa landingnya enak, Carmillanya jungle, Poveusnya ini perang gedenya gede, itu fokus targetnya pasti objektif doang. Jadi ini PR-nya cuma di high ground. Tapi ini harus ngedodge fight selama 12 menit kayaknya. Baru pasti menang. Bukan pasti menang sih, chance menangnya lebih gede. 12 menit. Kalau diladenin perangnya menang yang kanan jauh dari awal target. Harusnya gitu ya, Renal. Nah, ini target menang menit 12, ini target menang lebih ngulur sampai menit 12. Nah, ngulur sampai 12 lebih maksudku. Ini cobain nih. Tapi ya temenmu harus paham nih, Estesnya nggak boleh buka bus, cuman nge-heal one terus Cecilnya main aman, Bennettnya pokoknya nge-push terus di geng kalau bisa jadi bait biar buang waktu. Pove-nya nggak boleh join. Nanti pas turtle Yuzongnya komit ke gold, nggak kontes turtle harusnya, tapi bisa juga kontes turtle kalau ada momen bisa adu retri tapi gambling. Tapi mending ke gold sih, nah, gitu. Nanti kalau realitanya kalau misalnya aku ngomong di menit 10 aja belum ada 5k leadingnya yang ini, enakan yang kiri. Gitu. Menit 10, menit 12 belum ada 5k, enakan yang kiri. Saya cuma nunggu 3k, rawan ke comeback nanti di high ground. Gitu. Kalau di sini udah jelas enak sih. Ada yang magerin, dari depannya ada, ini front to back-nya jelas. Ini yang over. Ya. Ini cuma nahan lewat one SS nih di gold land. Terus si Yuzong sama siapa namanya si Carmilla ini bakalan adu farming biasa terus ditantang. Oke. Ini seru sih, Cok. Kayaknya Mas Doi perlu scrimmage dengan pick ini deh. Iya nggak Mas Doi? Jadi dua draft ini yang lebih jago main ini scaling, yang lebih jago scaling timnya Mas Joy kan ada 2 tuh. Nah, disuruh main yang ini nih. Di menit 12 dia bisa nahan enggak? Ini kayaknya seru sih. Coba aja satu game nih, penasaran aku. Ini keren. Soalnya ini bisa nih di menit 12 lebih selama unggulnya cuma 3k bisa lah gitu. Ininya harus split terus. Si Yuzongnya itu tapi harus jago sih junglernya, nggak boleh gatel perang. Estesnya cuman nahan terus ke one. Cecilnya ya udah farming doang, nggak boleh rotasi standar. Nanti di momen turtle-nya gimana, Yuzongnya mau komit ke gold boleh, mau adu retri pakai naga ya boleh. Anjir. Coba aja kalau misalnya Mas Joy ada itu tapi nggak pernah ya, siapa namanya? Kalau misalnya gitu tuh timnya duaan itu di ini enggak di draftin atau enggak mereka atau ngedraft sendiri mereka misalnya scrim internalnya kan ada 2 tim tuh. Oh nggak ada, maksudnya scrim internal nggak ada, maksudnya kayak scrim tim A tim B itu kan kayak biasa nah itu oh draft sendiri. Siapa tahu kayak kalau di MDL dulu kan ada gitu kan. Coba kamu pick ini nanti di mirror gitu. Ini kayak mainnya gimana, ini gimana gitu sih.
Ya ini nanti sebenarnya lanjutannya kalau ada waktu mungkin kita bisa lanjut besok itu bisa lanjut besok. Aku tanya nih, ini mainnya gimana nih Mas Renold? Ngedraft ini maksudnya apa? Terus mainnya gimana? Nah kalau yang Koteo ini mainnya gimana? Ini kayaknya lebih standar lah, gampang ini mainnya. Gampang sih. Parsial clear cepet langsung geng gold. STS-nya nggak boleh bonyok. Nggak boleh bonyok kan ini. Ini PR utamanya STS-nya dulu sih. STS-nya ini bakalan ngeliatin nama itu. Soalnya healingnya dia super. Ini emblem bukan emblem apa namanya? Spell apa? Renal. STS. Bukan itunya apa? Spell. Wiki on. Mas cekin HP-nya. Flicker. Enggak IG saya sekalian. Enggak berani. Lah, ngapain? Berani lah. Ini lihat nih, berani lah. Yang penting main dari jauh. STS-nya di belakangnya Wanwan nih. Nanti kalau Wanwan diapa-apain healing plus IG. Gitulah. Cobain kamu di ranked nih kalau ada teman sama teman-teman nih, draft nih. Nanti aku pengen lihat screenshotnya, share di grup ya. Iya, kalau ini udah jelas. Bennett oke sih. Nggak bisa Carmilla ke situ, nggak bisa. Dia pasti front to back biasa ini. Ini nggak ngurus siapa namanya Cecilnya nih dari depan dulu pasti. Irrital Carmilla itu fokus ke depan yang ada di depan gitu, nggak sampai ke Cecil. STS gitu, dikebukin gitu. Nanti ditarik tinggi gitu pasti. Ini front to back biasa. Nanti kalau kamu masuk, Bennettnya malah masuk, Yusongnya masuk, pokoknya buka. Terus ngikutin Wanwan. Damage Wanwannya nggak ada. Itu pasti. Damage Wanwan nggak ada, tinggal ke Cecil. Nanti ke Cecilnya Peter ketarik Digi apa enggak ada itu. Antara bisa ketarik apa enggak. Harusnya sih mundur, nggak dapat apa-apa sama nggak dapat apa-apa. Povenya ini kalau bisa dipancing Wanwan juga bisa mati. Tapi kalau misalnya ininya ketarik, ya kamu mati semua. Ya itu doang. Eksekusinya paling sekitaran itu. Gitu. Tergantung pilot sih. Nah ini kamu coba aja Renold di draft di itu nanti kode Doris nanti nextnya kalau ikut kelas lagi kita coba draft lagi nih, teman-teman yang belum pernah sambil isi waktu. Oke, soalnya seru main kayak gini nih. Dulu aku sampai seharian dulu sama guruku. Aku dulu punya guru di zaman Dota sih. Ya aku ngedraft dulu sendirian sampai cari best move, tak catetin semua. Dulu saya lihat itu. Oke, hari ini tentang draft dan tadi ya visi misi dan draft. Mungkin sampai situ dulu. Ini udah dimatiin lampunya sama kafenya kayaknya tapi masa jam 9 sih diusir. Makanya aku bingung jam 9 masa udah tutup. Lah iya, loh kan gelap kan tiba-tiba. Ya ini orang, padahal aku udah beli kentangnya tadi. Udah beli 2. Oke, gitu aja untuk hari ini. Thank you semuanya. Semoga ilmunya berguna, bisa dicoba. Nanti kita tunggu itunya apa hasilnya di ranked ya. Siapa tahu itu bisa loh, worth it. Tapi junglernya harus jago banget sih itu. Junglernya sama Bennettnya ngopus terus, ngebet doang. Sama baca web. Oh ya udah kasih itu udah pas dah. Cobain dah. Main Cecil 1-1 STS tapi Yusongnya gitu, nggak boleh nggak boleh offset. Tapi nggak apa-apa, coba aja di ranked dulu, nanti baru kan kalau udah di ranked, udah ternyata enak nih buat
komposisi buat gameplay lah istilahnya. Ini gameplaynya BTR kan kayak gini. BTR itu dulu ya mirip-mirip kayak gini lah, mirip-mirip aku bilang. Semifinal BTR itu. yang juara 2 itu loh. Ronde ya? BTR-nya Red Bull. Nah, itu mirip-mirip gitu. Dulu kan Claude Cecil gitu malah brand sama Rainbow itu. Claude Cecil. Ini masih one lah, masih ada early-nya masih bisa ada damage-nya lah. Kalau Claude Cecil kan udah jauh banget. Langsung full senyum. Gitu. Langsung semangat. Sip. Gitu aja. Nanti dicoba. Siapa tahu nanti bisa insight baru loh, maksudnya penglihatan baru. Oh, gitu caranya. Aku coba aja. Nanti kita belajar sama-sama. Sip, thank you semua. Mas Theodorus, Joy, Bang Joy, Reynold dan Dahlan. Aku pamit dulu. Thank you. Nanti aku upload streamnya ya. See you. Dadah.